Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan Geometri Dasar. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari hubungan sudut yang terbentuk ketika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Materi ini sangat penting dipelajari karena menjadi dasar dalam pembuktian geometri, transformasi, hingga berbagai dalam bidang teknik, arsitektur, dan desain. Melalui video ini, kita tidak hanya mengamati gambar, tetapi juga melakukan eksplorasi menggunakan simulasi GeoGebra, sehingga dapat menemukan nantinya hubungan antar sudut yang terbentuk. Nah, selanjutnya perhatikan gambar rel kereta berikut. Rel kereta ini merupakan contoh dua garis sejajar karena jaraknya selalu tetap sama dan tidak pernah berpotongan. Sekarang, sebuah jalan melintasi rel tersebut. Menurut Anda, apa yang akan terjadi ketika sebuah garis memotong dua garis yang sejajar? Apakah sudut-sudut yang terbentuk memiliki hubungan tertentu? Ketika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, itu akan terbentuk 8 sudut. Setiap sudut itu punya posisi tertentu, sehingga membentuk beberapa pasangan sudut yang mempunyai sifat khusus. Nah, pada video ini kita akan mempelajari 5 hubungan sudut itu. Yang pertama, sudut sehadap. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Keempat, sudut dalam sepihak. Kelima, sudut luar sepihak. Oke, sekarang kita amati eksplorasi menggunakan GeoGebra ini. Nah, di sini di layar sudah ada dua garis sejajar yang berwarna merah dan satu garis transversal yang berwarna biru. Nah, sekarang kita munculkan terlebih dahulu titik potongnya ya, antara garis F dan H ini, kemudian antara garis G dan H juga. Jadi sehingga muncul titik P dan titik Q. Nah, selanjutnya kita perhatikan bahwa besar sudut di P itu adalah 117,9 derajat. Kemudian di Q juga sama ya nilai besar sudutnya. Nah, kita akan menggeser garis transversal ini menggunakan titik R itu. Jadi kita akan menerap dengan bantuan titik R. Jadi mohon diperhatikan ketika Ibu menggeser titik R, apakah nilainya tetap sama atau malah berubah? Kita lihat. Nah, ternyata berubah ya. Nah, jadi untuk besar sudut yang di titik P itu sama halnya dengan besar sudut yang berada di bawah yaitu titik Q. Jadi inilah sudut sehadap yang dimaksud. Jadi sudut sehadap itu selalu sama besar selama kedua garis itu tetap sejajar. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita tetap menggunakan dua garis sejajar dan satu garis transversal ya. Nah, perhatikan dua sudut ini. 67 derajat di sudut F dan di sudut G juga sama ya. Nah, ketika Ibu menggeser sekali lagi, yaitu di garis transversalnya, maka besar sudutnya juga ikut berubah ya, sama halnya dengan sudut sehadap tadi. Nah, posisi sudutnya ini berbeda dengan sudut sehadap tadi ya. Jadi kedua sudut ini berada di bagian dalam dua garis sejajar dan ini terletak pada sisi yang berlawanan terhadap garis transversal. Jadi pasangan ini namanya sudut dalam berseberangan. Baik, sekarang kita beralih kepada sudut luar berseberangan. Jadi untuk sudut luar berseberangan itu sudutnya berada di luar kedua garis sejajar dan saling berseberangan terhadap garis transversal. Jadi perhatikan ketika garis transversal digeser, walaupun posisi gambar berubah, itu besar keduanya itu tetap sama. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sudut dalam sepihak. Nah, perhatikan gambar berikut. Sudut dalam sepihak ini merupakan pasangan sudut yang berada di antara dua garis sejajar dan terletak pada sisi yang sama terhadap garis transversal. Jadi berbeda dengan sudut sehadap maupun sudut dalam berseberangan ya, yang besarnya sama.
sudutnya sama. Nah, di sudut dalam sepihak ini itu punya jumlah besar sudut sebesar 180 derajat atau disebut dengan sudut berpelurus. Nah, ini adalah sudut luar sepihak. Jadi untuk sudut luar sepihak itu berada di luar dari garis sejajar dan garis transversal. Jadi jumlah besar sudut luar sepihak itu juga sama, yaitu 180 derajat. Dan ketika garis transversalnya digeser, ini juga besar sudutnya itu sama. Sekarang kita akan hubungkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Seorang teknisi itu sedang memasang rel kereta yang dipotong oleh sebuah jalan. Salah satu sudut yang terbentuk itu diketahui sebesar 72 derajat. Nah, bagaimana menentukan besar sudut lainnya tanpa menggunakan busur derajat? Jawabannya adalah dengan memanfaatkan hubungan sudut yang sudah kita pelajari. Nah, cara ini banyak digunakan dalam bidang konstruksi, teknik sipil, dan perancangan bangunan untuk memastikan kemiringan dan posisi struktur tetap presisi. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ketika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal, sudut sehadap sama besar, sudut dalam berseberangan sama besar, sudut luar berseberangan sama besar, sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat, sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Melalui simulasi GeoGebra, kita bisa melihat bahwa hubungan tersebut tetap berlaku meskipun posisi garis berubah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.